Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang gadis bernama Sinta menjalani hidupnya dalam diam. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 10 tahun lalu, ia diasuh oleh keluarga pamannya. Sayangnya, kasih sayang yang ia harapkan tak pernah benar-benar hadir. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun, hanya untuk menyapu halaman, menimba air, dan memasak tanpa bantuan. Di rumah itu, Sinta tak pernah dipanggil sebagai keponakan. Ia lebih mirip pembantu rumah tangga yang tak bergaji. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan, bahkan kadang dengan tamparan. Sepatunya hanya satu pasang, itu pun robek di bagian sol. Bajunya lusuh, terlalu kecil untuk tubuhnya yang mulai beranjak dewasa. Namun ia tetap patuh, karena tak punya tempat lain untuk pulang. Anak-anak pamannya, seusianya, hidup dalam kemewahan yang kontras. Mereka bersekolah dengan seragam rapi dan gawai mahal, sementara Sinta hanya bisa mengintip dari jendela, memendam keinginan untuk belajar. Ia pernah meminta izin untuk sekolah, tapi dijawab dengan tawa sinis dan sindiran bahwa pembantu tak perlu pintar. Suatu hari, Sinta mendengar percakapan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pamannya sedang berbincang dengan seseorang melalui telepon. Dari balik tirai, ia mendengar kata-kata seperti mahar besar dan anak desa polos yang masih perawan. Tubuhnya bergetar. Ia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat atas dirinya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Sinta duduk di sudut dapur dengan mata kosong. Ia memandangi kedua tangannya yang kasar karena terlalu sering menyikat lantai. Hatinya kalut, ia tak tahu harus percaya pada siapa. Tekad mulai tumbuh di dalam dada yang selama ini penuh ketakutan. Ia sadar, kalau tetap tinggal, hidupnya akan berakhir tanpa pernah merasakan apa itu kebebasan. Sinta diam-diam memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam kantong plastik lusuh. Ia tak punya banyak. Satu-satunya kenangan dari mendiang ibunya, sehelai selendang batik, ia lipat rapi dan selipkan ke dalam baju. Dengan langkah perlahan, ia menyelinap keluar lewat jendela belakang. Malam itu gelap, hanya suara jangkrik dan angin yang menemani pelariannya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa. Tak tahu kemana arah tujuan, yang penting jauh dari rumah itu. Kakinya mulai lecet, perutnya kosong, tapi Sinta terus melangkah. Air mata menetes tanpa bisa ditahan, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Hidup telah begitu kejam padanya sejak kecil. Ketika fajar menyingsing, Sinta sampai di pinggiran kota. Ia duduk di depan warung kosong, berharap ada sedikit belas kasih dari semesta. Orang-orang berlalu lalang tanpa memedulikan kehadirannya. Tak satu pun yang menyapa. Dunia yang baru ini tampak asing, namun ia tetap bertahan, menggenggam harapan kecil di dalam hati. Dalam hatinya, Sinta bersumpah, apapun yang terjadi, ia tak akan kembali ke tempat yang menyakitinya. Lebih baik tersesat di negeri asing, daripada dijual seperti barang tak bernyawa. Ia menatap langit yang perlahan cerah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas meski tak tahu harus kemana. Langit belum sepenuhnya terang saat Sinta kembali melangkah, meninggalkan tempat ia berteduh semalam. Perutnya berkeroncong, tapi ia hanya menelan ludah. Warung-warung baru mulai membuka pintu, namun tak satu pun berani ia dekati. Pakaian kusam dan tatapan penuh waspada membuat orang menjauh, seolah ia adalah ancaman. Di persimpangan jalan, seorang wanita muda dengan pakaian rapi menghampirinya. "Kamu sendirian, Dek?" tanyanya dengan senyum ramah. Sinta ragu menjawab, namun karena lapar dan lelah, ia mengangguk perlahan. Wanita itu mengaku bernama Maya, menawarkan makanan dan tempat untuk beristirahat. "Kamu aman bersamaku," bisiknya sambil menggandeng tangan Sinta. Sinta dibawa ke sebuah rumah kontrakan sederhana di belakang pasar. Maya memberinya nasi bungkus dan segelas air putih. "Kamu bisa tinggal di sini sebentar. Aku sering bantu anak-anak yang terlantar," ucapnya dengan nada menenangkan. Bagi Sinta, itu terdengar seperti berkah di tengah badai.
Ia makan dengan lahap, tak sadar jebakan sedang disusun rapi. Malam harinya, Maya datang membawa pakaian baru. "Pakai ini, nanti kita pergi sebentar," katanya singkat. Gaun yang disodorkan terlalu mencolok bagi Sinta, tapi ia menuruti karena tak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang memberinya tempat. Tanpa curiga, ia mengikuti Maya masuk ke dalam mobil hitam yang telah menunggu di depan gang sempit. Mereka tiba di sebuah hotel mewah. "Kita hanya mengantar barang sebentar," ujar Maya sambil tersenyum tipis. Di dalam lift, Sinta mulai merasa tidak nyaman. Ketika pintu kamar terbuka, ia disambut oleh aroma alkohol dan ruangan yang remang-remang. Ia ingin kembali, tapi Maya telah menghilang entah kemana. Kepalanya mulai pusing, napasnya berat. Segelas minuman berwarna jingga yang diberikan oleh seseorang terasa manis saat menyentuh lidahnya, namun setelah beberapa tegukan, pandangannya kabur. Tubuhnya lemas, pikirannya melayang, dunia seperti berputar. Seseorang menghampirinya, bayangan samar seorang pria muda yang tampak kebingungan. Ia tak mampu berkata-kata. Semua berubah gelap. Pagi harinya, Sinta terbangun dengan tubuh lemah dan selimut putih membalut dirinya. Kamar itu asing. Di sisi tempat tidur, seorang pria tampak terduduk menatapnya dengan wajah pucat. "Maaf, aku tidak tahu siapa kamu, aku juga dijebak malam ini," katanya dengan suara serak. Sinta menatapnya tak percaya, lalu menjerit lirih. Ia merasa kotor, hancur. Ia segera bangkit dan mencari pakaiannya, lalu berlari keluar tanpa peduli orang-orang menatap aneh. Rasa malu membekap dadanya. Harga dirinya telah diambil, bahkan tanpa ingatan tentang bagaimana itu terjadi. Dunia yang semalam terlihat baik kini menunjukkan taringnya. Sinta kembali terdampar di jalanan, sendirian, membawa luka yang tak kasat mata. Saat malam turun, Sinta terduduk di trotoar, menggenggam selendang warisan ibunya yang masih menempel di leher. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak tahu apakah kesalahannya adalah karena melarikan diri, atau karena terlalu percaya pada kebaikan yang ternyata palsu. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Ini belum akhir." Sinta berjalan tanpa tujuan di tengah kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu jalan berpendar buram di matanya yang basah. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi tak lagi bersahabat. Dalam pikirannya hanya ada keputusasaan, dunia terlalu kejam untuk hati selembut miliknya. Ia hampir menyerah, andai saja tak teringat pada ibunya yang dulu selalu berkata, "Kamu kuat, Sin." Dalam kebingungan, tubuhnya oleng, lalu jatuh pingsan tepat di depan sebuah toko obat yang baru akan tutup. Seorang pria tua yang hendak masuk ke mobil memergoki tubuh lemas itu tergeletak di trotoar. Dengan panik, ia memanggil penjaga toko dan meminta tolong. "Cepat!" Jantungnya masih berdetak, tapi lemah. Serunya. Pria tua itu ternyata seorang kakek kaya raya yang terkenal karena bisnisnya yang luas, namun menderita penyakit jantung akut. Ia merasa ada sesuatu yang menggugah batinnya saat melihat Sinta. Ada kesedihan dalam wajah gadis itu yang membuat hatinya nyeri, seolah melihat cucunya sendiri yang telah lama hilang arah dalam hidup. Sinta dibawa ke rumah kakek tersebut dan dirawat secara pribadi. Selama 2 hari ia tak sadarkan diri. Begitu membuka mata, ia tersentak melihat dirinya di kamar besar dengan perabot serba putih. Ia bingung, takut, dan segera ingin melarikan diri. Namun kakek itu datang lebih dulu, duduk di sampingnya dengan senyum tulus. "Jangan takut, Nak. Aku cuma ingin membantu," ucapnya lembut. Sinta yang terbiasa dihina dan dibentak, tak tahu cara merespons kebaikan semacam itu. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya bisa mengangguk pelan, tubuhnya masih lemah dan pikirannya belum sepenuhnya jernih. Saat hari berganti malam, kakek itu tiba-tiba mengalami serangan jantung hebat. Pelayan rumah panik, tapi Sinta yang pertama kali melihatnya jatuh dari kursi. Meski gemetar, ia berlari mencari obat yang dijelaskan dokter siang tadi. Ia memasukkan pil di bawah lidah sang kakek dan menunggu dengan air mata membasahi pipi. Tak lama kemudian, napas sang kakek membaik. Dokter yang datang tergesa-gesa terkejut.
Kalau bukan karena gadis ini, nyawa beliau mungkin tak terselamatkan. Seisi rumah menatap Sinta dengan mata penuh haru. Namun ia hanya memeluk lututnya di pojok ruangan, masih merasa asing dengan pujian. Beberapa hari kemudian, sang kakek mengundangnya duduk di taman belakang. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tak tahu siapa kamu, tapi kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu tak punya tempat, tinggallah di sini. Anggap saja ini rumahmu." Sinta ingin menolak, tapi tubuhnya belum sanggup kembali ke jalanan. Ia pun diam, tak menjawab, tapi air matanya mengalir, campuran lega dan bingung. Tanpa disangka, di hari ketiga tinggal di sana, muncullah seorang pria muda dari pintu belakang rumah. Mata Sinta membelalak. Sosok itu adalah pria yang ada bersamanya malam itu, yang dijebak bersamanya. Namun kini ia datang dengan setelan jas rapi, penuh wibawa, dan saat pelayan memanggil namanya, barulah Sinta sadar pria itu adalah cucu sang kakek. Dan bukan sembarang cucu, melainkan CEO perusahaan ternama di ibu kota. Tatapan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Luka lama yang belum mengering seolah ditusuk kembali. Sinta ingin menghindar, tapi suara pria itu memanggil, pelan, nyaris berbisik, "Kamu." Tak ada kata lanjutan. Hanya keheningan yang menggantung di antara dua jiwa yang terhubung lewat peristiwa yang tak pernah mereka inginkan. Tatapan itu menusuk lebih dalam dari yang mampu dijelaskan dengan kata-kata. Sinta berdiri membeku, sementara pria itu, Arya, melangkah perlahan mendekat. Jantungnya berdebar kacau, bukan karena rasa suka, tapi karena ingatan malam kelam itu kembali menghantam. Tangannya gemetar, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya tak menurut. Arya menghentikan langkahnya beberapa meter dari tempat Sinta berdiri. "Aku tidak tahu kamu ada di sini," katanya pelan, seolah takut suaranya merobek kesunyian yang rapuh. Ia tak bisa melupakan wajah itu, gadis yang ditinggalkannya pagi-pagi tanpa penjelasan karena dilanda rasa bersalah yang begitu dalam. Ia pun merasa dijebak, namun tak pernah menyangka akan bertemu kembali dalam keadaan seperti ini. Sinta menunduk, tak sanggup menatap wajah pria itu. "Aku hanya ingin pergi," bisiknya hampir tak terdengar. Namun sebelum ia bisa melangkah, suara berat sang kakek memanggil dari balik kursi rodanya, "Kalian saling kenal?" Sinta tercekat. Arya tak menjawab. Ia hanya menatap sang kakek, lalu beralih ke Sinta dengan ekspresi tak terbaca. Malam itu, Sinta mengurung diri di kamar. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi kenangan terus menghantuinya. Malam di hotel itu, mata yang sendu namun panik, sentuhan yang asing, dan rasa kehilangan harga diri yang mendalam. Ia tak pernah berniat untuk dekat dengan pria manapun lagi, terlebih seseorang yang menyaksikan kehancuran awal hidupnya. Sementara di ruang kerja, Arya termenung. Ada sesuatu pada diri Sinta yang membuat hatinya tak tenang. Ia bukan hanya merasa bersalah, tapi juga tertarik akan ketegarannya. Di tengah situasi seperti itu, gadis itu tetap kuat menyelamatkan sang kakek tanpa pamrih. Ia tahu banyak wanita akan memanfaatkan kesempatan, namun Sinta tidak. Keesokan harinya, Sinta berniat pergi tanpa pamit. Ia tak ingin menjadi beban siapapun, apalagi menciptakan drama keluarga. Namun saat melewati lorong belakang, langkahnya dihentikan oleh suara tegas Arya. "Kalau kamu pergi, setidaknya biarkan aku minta maaf." Sinta menoleh, matanya berkaca. "Maaf tidak mengubah apapun," jawabnya dingin, namun bibirnya bergetar. Arya menghampiri, ekspresinya tulus. "Malam itu, aku juga korban. Aku tidak menyentuhmu tanpa sadar, dan sejak saat itu, aku dihantui rasa bersalah. Tapi aku juga tahu, kamu bukan wanita yang layak diperlakukan seperti itu." Sinta menahan napas. Ia ingin percaya, tapi rasa trauma membuatnya sulit membuka hati. Tepat saat itu, sang kakek datang bersama seorang wanita paruh baya. "Sinta, aku ingin kamu tetap di sini. Aku akan daftarkanmu kuliah lagi. Kamu punya masa depan, dan aku percaya padamu." Sinta terpana, lidahnya keluh.
Kebaikan kakek itu menusuk hatinya lebih dalam dari keburukan siapapun. Ia hanya bisa menangis, merunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Arya menatap gadis itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusia yang teramat kuat di balik wajah sendu. Ia tahu, sejak hari itu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Luka itu masih ada, tapi pelan-pelan, ia ingin menjadi alasan mengapa luka itu bisa sembuh, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diam. Dan Sinta, meski masih ragu, akhirnya mengangguk pelan. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi karena ada cahaya baru yang perlahan menerobos reruntuhan hidupnya. Cahaya yang bernama harapan. Langkah pertama Sinta di kampus terasa seperti berjalan di atas duri. Meski mengenakan seragam resmi dan membawa tas baru pemberian sang kakek, pandangan orang-orang seolah menelanjanginya. Bisikan-bisikan lirih mulai terdengar saat ia melewati lorong kelas. Sebagian mahasiswa tertawa kecil, mencibir tanpa menyebut nama, namun Sinta tahu mereka sedang membicarakan dirinya. Katanya itu gadis kampung yang tiba-tiba jadi cucu angkat pengusaha. Bisik seorang mahasiswi dengan suara tak cukup pelan untuk tidak didengar. Yang lain menimpali, atau jangan-jangan simpanan. Lihat saja gaya jalannya, kayak nggak tahu malu. Sinta menunduk, menahan air mata. Ia bukan gadis lemah, tapi luka masa lalu masih segar dan tatapan meremehkan itu menyakitkan. Namun ia tetap melangkah, tak ingin memperlihatkan betapa rapuh hatinya. Ia tak punya siapa-siapa di lingkungan baru ini, kecuali satu nama yang ironisnya justru menjadi penyebab awal penderitaannya, Arya. Siang itu, Sinta duduk sendiri di pojok kantin. Ia tidak lapar, hanya ingin menyendiri. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari balik meja. Tempat ini terlalu ramai untuk seorang sepertimu. Ia mendongak, Arya berdiri di sana, dengan ekspresi datar namun matanya menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tanpa menunggu izin, ia duduk di hadapannya. Orang-orang mulai memerhatikan. Beberapa bahkan memotret diam-diam. Apa maksudmu duduk di sini? Tanya Sinta pelan, matanya menatap meja, bukan pria itu. Arya menarik napas panjang. Kalau mereka terus bicara tentang kamu, biar aku buat mereka diam, ujarnya tenang. Kamu bukan gadis sembarangan, dan aku tak akan biarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Hari itu menjadi titik balik. Kabar kedekatan mereka menyebar seperti api disiram bensin. Mereka menyebut Sinta dengan sebutan sinis, si pembantu naik kelas, penggoda pewaris tunggal, perempuan tak tahu diri. Namun Sinta tak lagi sendiri. Arya selalu datang, entah untuk mengantar, menjemput, atau sekadar duduk di dekatnya selama jam istirahat. Di balik perhatian itu, benih rasa mulai tumbuh. Tapi Sinta menolak mengakuinya. Ia takut perasaan ini hanya ilusi yang akan menghancurkannya lagi. Ia masih menyimpan malam itu dalam ingatannya, malam di mana tubuhnya diberikan bukan karena cinta, tapi jebakan. Ia ingin melupakan, tapi kenangan itu terlalu kuat untuk dikubur. Suatu malam, Arya mengajaknya makan malam di taman belakang rumah sang kakek. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, pria itu akhirnya membuka hati. Aku tahu aku bukan orang baik di matamu. Tapi aku juga tahu, sejak kamu datang, hidupku berubah. Kamu bukan sekadar wanita yang pernah bersamaku karena situasi, kamu cahaya di tengah kelam hidupku. Sinta menggigit bibirnya, menahan isak yang nyaris keluar. Ia ingin berkata, ingin berteriak bahwa ia pun merasakan hal serupa. Tapi ada satu rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Rahasia yang diam-diam tumbuh dalam rahimnya, kehadiran kecil yang merupakan buah dari malam pahit itu. Ia memalingkan wajah, berdiri perlahan, lalu berkata lirih, kamu tidak tahu segalanya, Arya. Dan aku belum siap membuatmu membenciku saat kau tahu kebenarannya. Arya berdiri, mencoba meraih tangannya, tapi Sinta mundur. Tolong, jangan buat aku berharap terlalu jauh. Dan malam itu, di antara bunga-bunga yang bermekaran, dua hati terpisah oleh dinding rahasia yang belum terkuak, sementara cinta mulai merayap di sela luka yang belum sembuh.
diinginkan. Pagi itu, Sinta menatap bayangannya di cermin dengan mata sembab. Tangannya perlahan menyentuh perut yang masih rata, namun terasa berbeda. Tubuhnya lebih lelah dari biasanya, mual terus menyerang di pagi hari, dan hari-harinya kini dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia tahu, tubuhnya menyimpan benih dari malam kelam yang tak pernah ia inginkan. Di kampus, semuanya tampak seperti biasa, senyum palsu, cibiran tersembunyi, dan tatapan menusuk dari para mahasiswa yang merasa derajat mereka lebih tinggi darinya. Namun kali ini, tubuhnya mulai memberontak. Saat presentasi berlangsung, pandangannya kabur, keringat dingin membasahi tengkuk. Ia sempat memejamkan mata, lalu tiba-tiba terhuyung jatuh ke lantai. Ketika membuka mata, ia berada di ruang UKS. Dan di sampingnya, Arya, wajahnya penuh cemas. "Kamu pingsan," katanya pelan. Sinta menggigit bibir, bingung harus berkata apa. "Aku hanya kelelahan," jawabnya cepat. Tapi tatapan Arya tak puas dengan jawaban itu. "Kamu berbeda. Sejak beberapa minggu terakhir, kamu lebih pendiam, dan wajahmu pucat. Ada yang kamu sembunyikan, kan?" Sinta ingin berteriak, ingin membuka semuanya. Tapi bagaimana bisa? Ia bahkan belum menerima kenyataan bahwa ada kehidupan tumbuh dalam dirinya. Dalam benaknya, anak itu hadir bukan dari cinta, melainkan dari tragedi. Namun ketika ia mengingat mata Arya, bukan saat di hotel, tapi kini, saat pria itu menatapnya dengan penuh perhatian, hatinya terbelah. Apa yang harus ia lakukan? Malam harinya, Sinta duduk di kamar sambil menggenggam tes pack kedua. 2 garis merah menatapnya tanpa ampun. Tangisnya pecah. Ia menahan suara, membenamkan wajah ke bantal agar tak terdengar siapapun. Ia merasa kotor, hina, dan tak pantas menerima cinta, apalagi kasih sayang. Ia merasa seluruh masa depan diambang kehancuran. Di luar, kakek Arya mengetuk pintu. "Sinta, kamu baik-baik saja?" Suaranya penuh kehangatan. Sinta buru-buru menyeka air mata, menyembunyikan tes pack di bawah bantal. "Saya hanya kelelahan, Kek," jawabnya parau. Sang kakek tak memaksa. Namun sebelum pergi, ia berucap, "Kalau kamu lelah, jangan simpan sendiri. Rumah ini terbuka untukmu, termasuk hatiku." Ucapan itu membuat tangisnya makin tak terbendung setelah pintu ditutup. Dunia memberinya kasih sayang yang telat, tepat saat ia merasa tak layak mendapatkannya. Ia ingin jujur, tapi ia takut. Jika Arya tahu, apakah pria itu akan menganggapnya pemeras? Apakah sang kakek akan mengusirnya? Karena dianggap mempermalukan keluarga. Keesokan paginya, Sinta berdiri di balkon. Angin pagi meniup rambutnya pelan. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berharap bisa menghapus kegelisahan. Arya muncul di belakangnya, membawa secangkir teh hangat. "Kamu tidak sendiri," katanya, pelan namun pasti. "Apapun yang kamu sembunyikan, aku siap mendengarnya, kapanpun kamu siap mengatakannya." Sinta menoleh perlahan. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-kata terjebak di tenggorokan. Ia belum sanggup, namun dalam matanya, tampak sesuatu yang Arya tangkap, sebuah permintaan maaf yang belum terucap, dan sebuah harapan kecil yang belum padam. Sementara itu, dalam tubuh Sinta, kehidupan mungil mulai berdetak, tanda bahwa takdir telah memilih jalannya sendiri, dan siap mengguncang segalanya. Hari itu, matahari memancarkan sinarnya dengan garang, seolah tahu bahwa kebenaran tak bisa lagi bersembunyi di balik bayang. Sinta berjalan cepat menuju ruang konseling kampus. Ia berniat meminta cuti kuliah, alasan medis yang samar akan ia pakai untuk menutupi kondisi sesungguhnya. Namun, langkahnya terhenti saat suara nyaring terdengar dari balik dinding lorong. Katanya dari desa, sekarang pura-pura pingsan terus. Jangan-jangan hamil. Tawa mengejek mengiris telinga. Sinta bersembunyi di balik tiang, menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Bisikan-bisikan semakin liar, dan tiba-tiba suara itu menyebut namanya. "Sinta tuh, yang digendong-gendong CEO muda itu ke UKS. Waduh, jangan-jangan anaknya Arya."
Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Ia tak sadar bahwa seseorang berdiri di ujung lorong. Arya. Tatapan mata pria itu menusuk, bukan marah, melainkan luka yang dalam. Tanpa bicara, Arya berjalan menghampiri. "Benarkah?" tanyanya pelan, namun nadanya mengandung gemuruh yang menakutkan. Sinta tak mampu bicara. Matanya basah, bibirnya gemetar. Dan ketika Arya menatap perutnya yang masih datar, ia tahu bahwa segalanya tak bisa lagi ditutupi. "Maafkan aku," bisiknya akhirnya. "Aku tak ingin ini terjadi. Aku sendiri pun tak siap." Arya menutup mata sejenak, mencoba mencerna semuanya. "Jadi malam itu, kau sadar?" tanyanya. Sinta menggeleng keras. "Tidak, aku dijebak. Aku bahkan tak tahu siapa kamu waktu itu. Aku hanya ingin lari dari dijual ke lelaki tua. Malam itu, aku hancur." Perasaan bersalah menamparkan Arya. Ia teringat malam di hotel itu, saat ia juga sedang dalam kekacauan, mabuk, dan merasa dikhianati oleh sepupunya sendiri yang mengkhianati proyek perusahaannya. Tapi kini, ia sadar bahwa malam yang kelam itu telah menciptakan kehidupan dan luka tak terbayangkan untuk seorang gadis polos dari desa. Tiba-tiba, suara langkah terburu-buru menggema. Kakek Arya muncul dengan napas tersengal. Ia membawa berkas pemeriksaan dokter yang tak sengaja ditemukan saat membersihkan kamar. "Kamu hamil, Sinta?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kenapa tak bilang dari awal?" Air mata Sinta menetes lagi. Ia merasa tubuhnya lemas. "Saya takut, Kek, saya takut diusir, takut dianggap mempermalukan keluarga." Sang kakek menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Sinta dengan lembut. "Tak ada yang mempermalukan. Malam itu, kau menyelamatkan nyawaku. Dan kini, kau sedang menjaga darah daging cucuku. Tak akan ada yang menyakitimu, anakku." Arya perlahan menunduk, lalu berlutut di hadapan Sinta. "Maafkan aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi izinkan aku bertanggung jawab. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku ingin menjaga kalian. Bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah." Untuk pertama kalinya, Sinta merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Tapi ia tahu, badai belum reda. Kampus, desa, dan masa lalunya akan tetap menatapnya sinis. Namun untuk hari itu, setidaknya ia tahu ada dua tangan yang siap menggenggamnya, dan satu kehidupan kecil yang menjadi alasan untuk bertahan. Kabar kehamilan Sinta menyebar seperti api yang membakar padang ilalang. Tak butuh waktu lama, nama gadis desa itu menjadi bahan tertawaan di kantin, bisikan sinis di lorong, dan bahan olok-olok di media sosial kampus. Foto dirinya bersama Arya saat digendong ke UKS kembali viral, kali ini dengan caption lebih kejam, "Pembantu naik pangkat lewat ranjang." Sinta berusaha tetap tegar, tapi setiap kali melangkah, ia merasa ribuan mata menikam punggungnya. Pernah sekali, sekelompok mahasiswa menyiramkan air kotor ke sepatunya. Mereka tertawa ketika ia terpeleset di tangga, menyebutnya penjilat rejeki CEO. Ia tak membalas, hanya diam, dan pulang dengan hati yang remuk. Di desa pun tak jauh beda. Ibunya yang sebelumnya hanya dingin, kini terang-terangan membencinya. "Kamu bawa aib, memalukan, hamil tanpa suami. Ini balasan karena kamu lari dari lelaki kaya yang mau beli kamu." Bentaknya sambil melempar beras dari mangkuk ke tanah. Tangis Sinta meledak, namun ia tak mampu membela diri. Ia hanya mendekap perutnya, memohon agar janin di rahimnya tak merasakan sakit yang ia pikul. Arya, yang berusaha melindungi, mulai kewalahan menghadapi tekanan. Manajemen perusahaannya mempertanyakan kedekatannya dengan gadis tanpa latar belakang. Para investor mulai ragu, dan saham sempat goyah. Di kampus, beberapa dosen menyarankannya untuk cuti agar menghindari skandal lebih besar. Namun, satu hal tak berubah, cintanya pada Sinta justru semakin dalam. Di tengah semua badai itu, sang kakek berdiri sebagai benteng terakhir. Ia memanggil media dan dengan berani mengumumkan bahwa Sinta akan menjadi cucu menantu yang sah. "Anak ini telah menyelamatkan nyawaku.
Jika kalian menertawakannya, maka kalian menertawakan hidupku. Dan hidupku bukan untuk dijadikan bahan hiburan. Kata-katanya viral dan membuat banyak orang terdiam. Namun, malam itu, Sinta menangis di balkon kamar, menyaksikan langit yang mendung. Arya, jika aku hanya beban, jika semua ini menghambat langkahmu, aku rela pergi. Aku bisa besarkan anak ini sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Arya memeluknya dari belakang. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Dunia boleh mencaci, tapi aku takkan melepaskanmu. Aku tak mencintaimu karena rasa bersalah, Sinta. Tapi karena saat semua orang menjauhiku, kaulah yang tetap tinggal, dalam diam, dalam luka. Sinta menoleh, menatap mata lelaki itu. Di sana ia temukan kekuatan yang mampu menahan badai. Dan untuk pertama kalinya, sejak kabar itu tersebar, ia tersenyum. Lirih, tapi tulus. Di dalam dadanya, cinta tumbuh, bukan dari pujian atau keindahan, tapi dari luka dan pengorbanan. Cinta yang lahir saat dunia menghina, dan tetap bernapas karena satu janji, tak akan pergi, apapun yang terjadi. Hujan mengguyur kota sejak dini hari. Langit mendung seolah turut merasakan ketegangan yang meliputi seluruh rumah besar milik keluarga Arya. Di kamar bernuansa pastel itu, Sinta mengerang dalam pelukan duka. Kandungannya yang telah memasuki bulan ke-7 mengalami kontraksi mendadak. Tubuhnya menggigil, darah mengalir dari celana, dan rasa nyeri menjalar hingga ke ubun-ubun. Kakek Arya yang baru saja pulang dari rumah sakit langsung memanggil ambulans. Arya sendiri mengemudi mobil di belakang mereka, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kerah kemejanya. Di kursi belakang, Sinta terus memegangi perutnya sambil menangis, "Jangan tinggalin ibu, nak. Bertahanlah." Di ruang operasi, detak jantung bayi melemah. Dokter menyatakan pilihan pahit, menyelamatkan ibu atau anak. Waktu tak banyak, Sinta sudah kehilangan terlalu banyak darah. Saat mendengar keputusan itu, Arya terduduk lemas. Dunia seperti berhenti berputar. Ia harus memilih antara dua nyawa yang ia cintai, atau kehilangan keduanya. "Tolong, selamatkan keduanya," bisik Arya nyaris tak terdengar. Dokter hanya mengangguk dengan tatapan suram sebelum masuk ke ruang operasi. Di luar, waktu seperti membeku. Setiap detik menjadi siksaan. Sang kakek menggenggam tasbih, bibirnya komat kamit memanjatkan doa. Sementara Arya memukul dinding, air mata tak bisa lagi ia tahan. 3 jam berlalu, lampu ruang operasi akhirnya padam. Seorang dokter keluar, melepas masker wajah dengan ekspresi tak bisa ditebak. "Kami berhasil mengeluarkan bayi, tapi paru-parunya belum sempurna. Ia harus masuk inkubator segera. Sedangkan ibunya sedang dalam masa kritis. Kami mohon doanya." Darah Arya serasa berhenti mengalir. Ia berlari ke ruang perawatan bayi. Di balik kaca, tubuh mungil nan rapuh berbalut selang dan kabel terlihat berjuang untuk bernapas. Arya berdiri terpaku. "Nak, maafkan papa," bisiknya, mengakui untuk pertama kalinya bahwa dirinya adalah ayah. Beberapa jam kemudian, ia diperbolehkan masuk ke ruang rawat Sinta. Gadis itu tampak pucat, tak sadarkan diri. Arya menggenggam tangannya, mencium jari-jarinya yang dingin. "Kamu nggak boleh pergi. Kamu janji akan temani aku melihat anak kita tumbuh, kamu janji, Sinta." Dalam keheningan, kelopak mata Sinta bergerak sedikit. Bibirnya mengeluarkan suara lirih, "Arya, anak kita." Arya langsung memeluknya. "Dia berjuang, sama seperti kamu. Kalian kuat, terlalu kuat untuk dikalahkan." Tangis yang tertahan akhirnya pecah. Kamar rumah sakit itu menjadi saksi cinta yang tak lagi terikat oleh asal-usul, hinaan, atau masa lalu. Kini, semua yang mereka miliki adalah kenyataan yang getir, tapi juga harapan yang nyata, seorang bayi kecil yang membawa arti baru dalam hidup mereka. Sore itu, pelangi muncul di antara awan kelabu. Sinta menatap jendela, menggenggam tangan Arya erat. "Kita beri dia nama Harapan," bisiknya pelan. Arya tersenyum, air mata masih membasahi pipi.
Harapan Arya Sinta, karena kau dan aku tetap bertahan. Matahari pagi menyinari kota dengan lembut, seakan memberikan restu atas perjalanan panjang yang telah mereka lewati. Di sebuah gereja megah, keluarga besar Arya berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Suasana campur aduk antara haru, canggung, dan harapan. Sinta melangkah pelan menuju altar, mengenakan gaun putih sederhana namun memancarkan keanggunan yang luar biasa. Di sampingnya, Arya menunggu dengan wajah penuh cinta dan kebanggaan. Mereka berdua telah melewati badai terberat, dan kini saatnya membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal asal-usul. Ketika mereka saling mengucapkan janji setia, terdengar bisikan dari balik pintu gereja. Beberapa teman kuliah dan penduduk desa yang dulu mengejek kini berdiri terpana, menyaksikan gadis desa yang dulu direndahkan kini menjadi istri dari CEO sukses yang mereka kagumi. Tak lama setelah resepsi, Arya mengumumkan rencana besar mereka. Ia akan mendirikan sebuah yayasan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para gadis desa, agar tak ada lagi yang harus menderita seperti Sinta dulu. Ini adalah wujud cinta kami pada desa, dan bentuk terima kasih atas segala yang telah Sinta lalui, katanya dengan suara tegas. Di balik semua itu, Sinta tersenyum bahagia, kini bukan lagi gadis yang hanya ingin membalas budi, tapi seorang wanita yang menemukan cinta sejati dan tujuan hidup. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi dengan Arya dan harapan di sisinya, tidak ada yang mustahil. Malamnya, di kamar mereka yang sederhana namun hangat, Arya memeluk Sinta. Kita sudah melewati segalanya. Dunia boleh menilai, tapi kita yang tahu betapa kuatnya cinta ini. Sinta menatap wajah suaminya, mengusap perut yang kini mulai membesar lagi. Aku percaya, ini bukan akhir, tapi awal dari cerita kita yang sesungguhnya. Suara tawa kecil terdengar dari ruang tamu, saat harapan bermain dengan pengasuhnya. Kehadiran anak mereka adalah bukti hidup bahwa cinta dan harapan mampu menembus segala batas. Dalam hati, Sinta berjanji akan menjaga keluarganya dan membuktikan pada dunia bahwa dari balas budi bisa lahir cinta yang abadi. Hidup baru mereka telah dimulai, penuh kehangatan, pengertian, dan kebahagiaan yang tulus.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.